semuanya, di sini saya akan menjelaskan strategi-strategi bos Sondaikus dalam memilih saham yang potensi cuan kotos-kotos atau cuan lebar. Nah, perlu saya ingatkan bahwa apapun strategi-strategi memilih saham yang pernah kalian dengarkan dari para trader atau investor, itu semuanya tidak ada yang salah. Tetapi, bagaimana kita bisa menangkap ilmu tersebut dan melakukannya dengan baik? Jika kita nyaman, maka ikutin strategi tersebut. Tetapi kalau kita tidak nyaman atau tidak cocok, abaikan, tinggalkan, dan ganti rencana-rencana baru atau planning yang baru. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa strategi ataupun planning secara garis besar untuk menganalisis saham itu ada dua, yaitu secara fundamental maupun teknikal. Dan ada juga yang kalau sudah profesional lebih baik lagi, mereka menggunakan kombinasi antara fundamental dan teknikalnya. Dan secara fundamental biasanya digunakan oleh para investor untuk jangka panjang karena mereka melihat laporan keuangan neraca dari tahun ke tahun ataupun dari kuartal per kuartal. Sedangkan untuk teknikalnya sendiri itu adalah dengan memperhatikan pergerakan harga melalui chart. Dan ini biasanya digunakan oleh para trader, baik itu trader harian ataupun swinger. Nah, untuk teknikal ini ada beberapa indikator biasanya yang digunakan. Tapi saya hanya menggunakan beberapa indikator saja di sini. Nah, boleh kita lihat bahwa di sini saya menggunakan aplikasi Sekuritas Mirai Aset. Di Indonesia sendiri sangat banyak aplikasi perdagangan saham seperti Ajaib, Bibit, iPod, dan lain-lain. Ada juga yang trial itu seperti RTI bisa kita gunakan dan gratis. Nah, kenapa saya di sini menggunakan Mirai Aset? Karena memang toolsnya itu cukup banyak dan lebih lengkap dan lebih profesional. Nah, langsung saja. Di sini saham yang saya buka adalah saham BBRI. Nah, seperti yang saya bilang tadi, secara teknikal itu yang dilihat adalah pergerakan harga berdasarkan melalui chart. Apakah dia menaik ataupun menurun. Nah, dari beberapa indikator yang banyak tersebut saya hanya menggunakan sebagiannya saja. Salah satunya adalah Bollinger Bands. Nah, Bollinger Bands di sini adalah titik-titik yang ada di bawah dan di atas grafik. Kalau misalnya dia berada di bawah, itu saya warnai warna hijau karena kalau dia berada di bawah itu menunjukkan akan potensi harganya menaik. Sedangkan kalau dia sudah berada di atas seperti ini, dia akan menunjukkan potensi harga menurun. Selain itu ada juga garis-garis MA yang menjadi indikator bagi saya untuk menunjukkan support dan resisten. Lalu ada juga indikator selanjutnya volume. Nah, di sini cara membaca volume di sini adalah jika harganya naik dan volumenya menaik. Itu artinya potensi pembelian itu masih cukup besar. Dan besoknya masih hijau. Kalau misalnya harganya
naik tapi volumenya kecil, dapat kita simpulkan bahwa sudah terjadi jenuh beli. Ada kemungkinan harga besok akan turun. Sebaliknya, kalau misalnya harganya turun, volumenya besar, dapat kita simpulkan bahwa transaksi jual itu sangat besar. Dan harganya besok bisa kemungkinan turun lebih dalam lagi. Tapi kalau misalnya harganya turun tapi volumenya lebih kecil, ada kemungkinan sudah jenuh jual. Dan besoknya akan ada kemungkinan dia akan hijau karena lebih banyak yang beli. Seperti itu sekilas untuk volume. Tapi indikator yang lebih utama saya gunakan di sini adalah MACD osilator. Nah, di sini saya warnai ketika dia berada di atas garis itu warna hijau. Jika berada di bawah garis itu warna merah. Nah, untuk MACD osilatornya ini, ketika dia warna hijau, dia akan cenderung menaik. Tetapi ketika dia warna merah, dia akan cenderung menurun. Dan makanya saya lebih suka itu membeli barang ketika harganya berada di bawah warna merah ini, tapi dia grafiknya mulai mengecil menuju warna hijau. Saya lebih suka mencicil di sini. Dan saya menjualnya ketika berada di grafik osilator warna hijau yang lebih besar. Jika sudah mulai mengecil, maka mulai terjadi penurunan harga. Nah, dua indikator lainnya adalah RSI dan stochastic slow. Nah, stokastik sama RSI ini hampir sama. Kalau misalnya dia panahnya dari bawah ke atas itu menunjukkan dukungan bahwa potensi naik akan berlanjut. Tetapi kalau sudah ada panah dari atas ke bawah berwarna biru, dia tidak mendukung atau potensi koreksi dulu sementara seperti itu. Nah, kita lihat lagi untuk MACD osilatornya. Untuk MACD osilatornya, saya akan lebih tertarik atau lebih senang ketika melihat weekly. Jika weekly-nya merah seperti ini, saya sudah kurang menarik karena dia masih ada, untuk mingguannya masih ada potensi menurun lebih dalam. Apalagi osilatornya masih menunjukkan penurunan lebih dalam. Lalu kita lihat monthly-nya, bulanan. Ini osilatornya juga hijau, tapi batangnya mulai mengecil dan akan menuju warna merah. Seperti ini. Saya juga menghindarin saham-saham seperti ini karena ada kemungkinan saham ini akan koreksi jangka waktu lebih lama, bulanan. Saya lebih suka kalau misalnya dia weekly-nya hijau dan monthly-nya hijau, tetapi daily-nya berada di sini. MACD osilatornya sudah mentok ke bawah. Saya sudah mulai cicil.
MACD osilator warna merah ini mulai mengecil. Saya sudah mulai cicil dan cicil beberapa hari. Ketika dia warna hijau, dia akan meledak naik ke atas. Cuan kotos-kotos. Dan mungkin saya akan jual atau jual sebagian atau hold sampai MACD osilatornya mentok warna hijau. Menunggu pembalikan harga. Dan ketika dia mulai pembalikan harga, MACD osilatornya mulai mengecil sampai menjadi warna merah kembali dan mendalam. Artinya koreksi harga juga semakin mendalam. Nah, selanjutnya saya juga melihat historical saham tersebut atau sejarahnya. Sebelum saya menentukan entry dan beli dan jual, saya lihat dulu historical grafiknya. Biasanya dia naik berapa persen per harinya? 6%, 2%, 2%, 5%. Boleh kita simpulkan bahwa untuk saham ini kenaikannya cenderung di bawah 10% untuk hariannya. Jadi boleh kita atur rencana untuk take profit sekitar 5% saja, 5%, 5% atau 2%. Kita lihat rata-rata berapa persen per hari cuannya. 2%. Jadi ini cuannya 2%. Jangan banyak-banyak, karena kalau banyak-banyak tidak mungkin. Oke. Kalau misalnya mau saham-saham yang lebih besar lagi, lihat historikalnya. BGTG. Nah, BGTG ini historikalnya biasanya di atas 10%, 12%, 10%, 9%. Nah ini 25%, 21%. Nah, kita lihat historikalnya. Kalau misalnya historikalnya bisa sampai 12%, 20%, 23%, berarti dapat kita simpulkan bahwa potensi kenaikan itu bisa sampai di atas 10%. Nah, bagaimana kita mengetahui bahwa potensi kenaikan harga itu akan maksimal? Saya melihat kembali osilatornya. Ketika dia osilatornya hijau secara daily, weekly, dan monthly, ketiga-tiganya berada di hijau, maka akan besar kemungkinan bahwa kenaikan harga maksimum atau cuan luber. Nah, seperti ini. Untuk bulanannya bisa sampai 200%, 230%. Mingguannya
bisa sampai 140%, 64%. Nah, kita lihat historikalnya. Tapi kalau historikalnya kecil-kecil, maka potensi kenaikan maksimum walaupun osilatornya di sini hijau secara daily, hijau secara monthly, hijau secara weekly, itu maksimumnya juga sebesar rata-rata kenaikan sebelumnya gitu. Oke, saya pikir sudah jelas apa yang saya sampaikan, bagaimana strategi-strategi memilih saham untuk cuan lebar. Nah, contohnya seperti saat ini. Hari ini ESIP. Kita coba analisis ESIP. Saham ini kenaikan harga 15% di harga 105. Sesuai dengan saham favorit saya, bahwa saham favorit saya itu under 200. Karena saham under 200 itu potensi cuan lebarnya lebih besar. Tapi kembali lagi saya ingatkan, high risk, high return, low risk, low return. Artinya semakin besar risiko yang kita dapatkan juga profitnya bisa besar. Tapi kalau risikonya kecil, risiko kecil, maka harga rugi ataupun untung yang kita dapatkan akan kecil. Kalau high risk, high return, artinya risikonya besar, maka potensi untuk cuan juga besar, potensi rugi juga besar. Kalau low risk, low return, artinya risikonya kecil, maka potensi profit juga kecil, potensi loss juga kecil. Kira-kira seperti itu. Nah, ini kita lihat ESIP. Seperti yang saya bilang tadi, bahwa Bollinger Bands-nya sudah warna hijau. Tanda warna hijau berarti ada kemungkinan untuk naik. Nah, historikalnya kita lihat, dia biasanya kenaikan berapa? Bisa 30%, 16%. Ya, rata-rata seperti itu. Ini kenaikan maksimum ketika osilatornya berada warna hijau. Dan ini secara daily juga osilatornya sudah hijau. Sedangkan dua indikator support lainnya mendukung untuk kenaikan harga. Tapi kita lihat weekly-nya. Weekly-nya masih merah. Weekly-nya masih merah. Tapi monthly-nya sudah hijau. Boleh kita tarik kesimpulan, jika MACD oscillator secara weekly masih merah, masih belum ada kenaikan maksimum. Ini hanya kenaikan secara terbatas. Tapi seperti yang saya bilang tadi, kalau misalnya weekly-nya, daily-nya hijau, weekly-nya hijau, monthly-nya hijau, dia akan mengalami kenaikan harga secara maksimum. Seperti itu. Jadi karena
Saham ini hanya naik terbatas dan saham ini sudah naik terlalu tinggi, sementara tadi dapat kita simpulkan bahwa saham ini harusnya naik terbatas. Ya sudah, boleh kita tinggalkan dan cari saham baru yang masih belum memiliki kenaikan yang besar seperti ini. Kita cari saham-saham yang belum memiliki kenaikan atau saham-saham yang sudah lama sideways tapi sebelumnya harganya pernah tinggi. Contohnya saham Fire. Nah, saham Fire harganya itu sekarang 212. Secara osilator dia sudah menunjukkan hijau. Dan dua indikator lainnya, RSI dan Stochastic Slow, juga menunjukkan kenaikan atau dukungan kenaikan harga. Tapi weekly-nya sudah menuju hijau, tapi masih sangat tipis dan pernah mengalami sideways panjang. Dan secara weekly kita dapat menemukan bahwa harga tertinggi itu 1.500, sementara harganya masih 200. Ini termasuk saham yang cukup murah dan bisa dikoleksi. Kita lihat lagi bulanannya. Wow, harganya sekarang masih 200 dan osilatornya sudah hijau dan harganya itu pernah menyentuh 14.000. Nah, saham-saham seperti ini sangat menarik untuk dikoleksi. Kita tinggal menunggu kotos-kotosnya saja. Kenapa saya bilang ini sangat menarik untuk dikoleksi? Karena ini seperti saham ataupun bagaikan mutiara di dalam lumpur. Kita tinggal nunggu harganya naik saja, dicicil, dibeli. Ini saham yang cukup menarik. Tetapi secara daily ini juga sudah masuk ke zona hijau ya untuk osilatornya. Oke. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Bagaimana strategi Bos Sondaikus dalam memilih saham cuan kotos-kotos. Semoga pembelajaran yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat bagi kita semua dan menjadi berkah buat kita semuanya. Dan kembali saya ingatkan, apa yang saya sampaikan ini ingat APBN, ambil positifnya, buang negatifnya. Dan semoga para trader-trader sangkuters tetap semangat, pasti ada jalan, terus belajar. Sedangkan yang sudah cuan kotos-kotos bisa berbagi ilmu ataupun berbagai material agar menjadi berkat yang semakin melimpah bagi kalian dan bagi semua orang. Sekian dari Bos Sondaikus.
Terima kasih atas waktunya. Salam profit, salam sehat.